Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Halaman Budiman. Oke teman-teman, terima kasih karena kalian selalu mengikuti menonton video-video yang saya bagikan pada channel ini. Buat teman-teman yang belum subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi yang dibagikan pada channel Halaman Budiman. Oke teman-teman, selain dari pemupukan, pemberian fungisida, kemudian pemberian insektisida, ada hal lain juga yang perlu dan wajib kita perhatikan, yaitu kita harus menjaga kesuburan dari media tanam kita. Nah, caranya kita bisa mengetahui tingkat pH atau keasaman dari media tanam kita. Nah, buat teman-teman, ini wajib sekali, apapun tanamannya, apapun jenis pohon yang kita tanam, kita harus tahu terlebih dahulu dari jenis pohon tersebut, cocoknya tingkat pH dari media tanamnya itu berapa. Nah, misalnya contoh dari anggur, tanaman anggur itu cocoknya pH-nya di angka 6 sampai 7. Atau batas toleransinya bisa dari angka 5,5 sampai pH 7. Nah, itu buat anggur. Buat tanaman lain juga sama, kita harus tahu terlebih dahulu jenis tanaman tersebut, cocoknya atau tingkat kadar keasaman dan basanya itu di angka berapa. Nah, oke teman-teman, kalian bisa cek media tanam tersebut tingkat pH-nya dengan salah satu alat pH meter test ya, diantaranya seperti ini. Nah, ini adalah alat tes dari pH media tanam. Nah, kalian bisa dapatkan di online shop ataupun di toko-toko offline di tempat kalian. Nah, apabila terjadi pH drop pada media tanam kita, angkanya turun, nah kita salah satunya bisa mencegahnya untuk menstabilkan pH tersebut dengan menambahkan kapur dolomit. Nah, apa itu kapur dolomit? Untuk lebih tahunya, yuk kita simak lebih dekat. Sekalian kita review alat dari pH meter test dari merek 4-in-1 Soil Survey instrumen ini. Oke teman-teman, jadi inilah dia kapur dolomit dan alat pH meter test ya. Kalian bisa dapatkan untuk kapur dolomit ini di toko-toko pertanian di tempat kalian. Harganya pun sangat murah sekali, per kilonya itu kalau di tempat saya seharga Rp2.500 saja. Dan untuk alat ini kalian bisa dapatkan di online shop ataupun di tempat-tempat toko elektronik ya, jika kalau ada di daerah kalian. Ini saya dapatkan di online shop seharga 60 ribuan. Nah, oke teman-teman, kita bahas terlebih dahulu kapur dolomit ya. Jadi apa itu kapur dolomit? Yaitu adalah bahan-bahan yang bersifat basa yang berasal dari batuan kapur yang dihaluskan ya. Nah, ini mengandung kalsium dan magnesium karbonat, jadi sangat cocok sekali untuk menambah pH atau kebasahan di media tanam kita. Nah, jadi ini juga kapur dolomit sangat berfungsi dalam mempersubur media tanam kita, karena banyak sekali unsur makro dan mikro yang dikandung dalam kapur dolomit ini teman-teman. Nah, jadi pemakaiannya kita bisa tabur di permukaan media tanam kita ataupun dikocor dengan cara dicampur dengan air. Nah, lalu kita kocorkan ke media tanam kita. Nah, oke, untuk alat test meter ini kita review dari merek 4-in-1 Soil Survey instrumen. Nah, jadi seperti ini bentuk kemasannya, kardusnya ya.
Nah, jadi 4-in-1 itu kita bisa mengecek dari tingkat pencahayaan atau sinar matahari, kemudian tingkat kelembaban media tanam kita, selanjutnya tingkat suhu media tanam kita, dan terakhir tentunya kita bisa mengecek tingkat pH pada media tanam kita. Nah, jadi seperti ini teman-teman, kita hidupkan saja. Nah, ini tombol on, ini tombol off, terus pergantian derajat dari Celcius ke Fahrenheit. Kemudian ini ada sensor pencahayaan matahari. Nah, kemudian ini ada switch dari pH dan tampilan derajat Celcius ya. Jadi nanti kita bisa cek untuk pH, kita geser ke kiri. Nah, untuk mengecek tingkat derajat dari media tanam ataupun tingkat kebasahan, kelembaban, suhu atau pencahayaan, kita bisa digeserkan ke arah derajat Celcius ini. Nah, untuk baterainya sendiri memakai baterai kotak seperti ini ya. Sudah include di dalamnya ketika kita membeli, sudah sama baterai satu set. Oke, kita hidupkan saja teman-teman, kita pencet tombol on-nya. Nah, jadi ini aslinya menyala ya, warna hijau. Karena terkena terik matahari jadi tidak kelihatan. Nah, ini untuk tampilan yang tadi di sebelah kanan pada derajat Celcius. Nah, jadi kita tampilan informasinya ada untuk pencahayaan ya, ini high karena terkena sinar matahari langsung. Jika kalau ditutup kan jadi low tuh, jadi low, dibuka jadi high lagi. Kemudian temperatur, tingkat suhunya, kemudian tingkat kelembaban dan tingkat pH, nanti ini sensornya ada di ujung. Nah, seperti ini adalah sensor dari mengetahui dari hal tadi yang disebutkan, dari pH, kemudian suhu, kemudian tingkat kelembaban. Ini sensornya ada di sini. Nah, ini untuk derajat Fahrenheit, kita Celcius saja ya umumnya. Kemudian jika digeser ke pH, nah nanti tampilannya seperti ini. Ini 7 ini untuk pH normal. Jadi pH sekitar ya, ini normalnya 7. Nah, oke teman-teman, untuk lebih jelasnya lagi langsung sajalah kita praktek ke media tanaman anggur saya. Go, let's go, gaskeun, tong loba lila, cus. Oke teman-teman, jadi inilah tanaman anggur saya ya, jenis varietas akademik. Ini usia 2 bulan, ditanam di planter bag ini dari bibit PAUD, beli di online juga. Nah, ini sedang pembentukan fokus di cabang tersier, karena untuk sekundernya saya rencanakan cukup sampai di sinilah, supaya optimal juga karena keterbatasan media hanya di planter bag ukuran 50 liter. Oke, yuk langsung saja kita cek pH media tanam ini, kesuburan tanaman ini pH-nya ada di angka berapa. Kita tancapkan saja kawan-kawan. Lep lah, tuh tidak kelihatan poek. Nah, lumayan lah kelihatan ya, ini di pH-nya di 5, angka 5. Nah, wajar karena sudah lama sekali saya tidak menambah kapur dolomit di media tanam ini ya. Sudah lama sekali media tanam ini juga sering kecipratan air hujan ya. Jadi hal yang dapat menyebabkan pH drop atau pH turun itu
bisa disebabkan oleh air hujan, kemudian kejenuhan dari pemupukan yang terus-menerus ya, pemupukan rutin, nanti media tanam ini akan drop pH-nya, sehingga jika sudah drop, nah ini bisa terbilang masih aman ya, karena untuk saya sendiri batas wajarnya untuk media tanam anggur ini pH-nya sekitar 5 atau 5,5 sampai 7. Nah, ini sudah mulai agak drop, jadi penanganannya kita harus menambah kapur dolomit di area sekitar sini. Oke, kita cek dulu yang lainnya biar tenang hati. Nah, ini untuk pH di angka 5 ya. Kemudian geser switchnya yang di belakang nanti ke derajat Celcius. Nah, ini untuk temperaturnya media ini cukup hangat ya, sekitar 34 derajat. Kemudian untuk kelembabannya ini wet itu lumayan lembab, jadi lumayan basah lah, tidak basah juga, tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Nah, nanti kalau indikatornya ini wet minus, itu biasanya basah, terlalu becek, dan untuk terlalu kering ya atau kekeringan itu di sininya indikatornya jadi dry. Nah, jadi kita bisa mengetahui tingkat media ini harusnya bagaimana. Jika dry, kita harus menambahkan air, disiram. Kalau wet ya sudah, jangan disiram terus, nanti tanaman anggurnya jadi mati ya karena kebanyakan air. Nah, oke. Kita cek lagi tanaman yang lainnya. Nah, ini si AK ini tadi kan di angka 5 ya, nanti kita beri kapur dolomit. Oke, kita cek yang lainnya. Set. Nah, ini anggur Taldun lagi fokus juga pembentukan batang tersier. Nah, nanti ini sekundernya sampai sini saja. Tapi jika ini sudah sampai sini, jangan langsung dipotong dulu ya. Dari ininya kita tinggikan terlebih dahulu ke atas. Nah, nanti jika ujung di sini sudah batangnya sudah agak tua ya, kecoklatan, sudah besar juga, baru kita buat potong di sini. Nanti yang di atasnya buang. Jangan sampai begitu, ini kan masih hijau muda ya, masih hampos lah meren bahasanya mah. Jadi belum terlalu tua, nih masih PAUD. Jadi jika sampai sudah sini jangan langsung dipotong, biarkan terlebih dahulu, tumbuhin ke atas, gak apa-apa. Nanti jika sudah coklat di sini baru kita pangkas langsung. Nah, ini batang tersiernya sudah mulai nongol-nongol, lagi fokus dulu di sini sekarang untuk si Taldun. Yuk kita tes we berapa pH na si Taldun. Waduh, si Taldun di angka 5. Ini penanganannya harus juga ditambahi kapur dolomit supaya pH-nya naik. Nah, untuk area sini sekitar 6. Nah, jadi untuk area sini kayaknya nih. Yang lainnya cek. Nah, 5. Terus dulu untuk yang lainnya. Nah, temperaturnya sejuk ya, di angka 29 derajat. Kemudian kelembabannya normal, tidak garing, tidak juga basah, becek, normal. Ini lembab, cenderung dry, cenderung kering. Nah, nanti kita siram saja. Nah, tes juga yang lainnya. Harus naik dulu ini, loncat pagar. Nah, ini naungannya juga cuman kecil ya, jadi kalau hujan masih bisa kecipratan air hujan kalau anginnya gede. Ini jenis trans, ini lagi fokus percabangan di sekunder, jadi kita tinggikan saja terlebih dahulu ke atas batangnya supaya cepat gede.
Cem. Nah, ini suhunya segini ya, 29. Wet, lumayan basah. Kita tes pH nya, geserkan switchnya. Nah, ini di angka 5. Perlu penambahan lagi kapur dolomit. Cep. Nah, sudah terbilang standar lah. Ini di angka 5 sampai 7 itu cenderung standar, tidak terlalu drop. Oke, langsung lanjut lagi ke si Shine Muscat. Nah, ini pembentukan batang sekunder juga, masih fokus ke atas. Nah, ini pH-nya di angka 5, 65, 5. Sedikit sajalah kita tambahi ya. Nah, jika teman-teman di rumah pH-nya drop ya di angka 4 ke bawah, ini indikatornya, kalian harus segera menambahi kapur dolomit di permukaannya dengan cara ditabur lalu kalian siram. Nah, bisa juga dengan langsung dicampurkan ke air dulu lalu dikocor. Nah, tergantung kalian mau pakai metode yang mana. Aduh, ini saya sambil naik ini. Nah, ini jenis Epres nih. Ini lagi pembentukan cabang sekunder. Tapi sudah siap, kayaknya sudah bisa kita rebahkan dan kita fokus ke batang tersier. Kita cek aja dulu lah berapa sih pH-nya si Epres ini. Nah, di angka 656, pH-nya bagus kalau yang ini. Sip, tidak perlu ditambahi lah ini mah. Oke, yang satunya lagi tuh belum tadi. Oke teman-teman, ini si Harol, anggur Harol. Nah, ini lagi fokus juga pembentukan batang sekunder. Jadi dia lagi merangkak naik ke atas supaya gede pertumbuhannya, yaitu ditumbuhin dulu ke atas. Kita cek saja sabaraha maneh ya pH-na. Gaskeun, ceb. Nah, di angka 4,5, 5 sama kayaknya ya seperti yang lainnya. Karena pemberiannya juga saya selalu bareng, pemupukannya juga bareng, jadi ya rata-rata di angka pH 5 ke atas atau 4,5 ke atas lah, seperti ini. Cek dulu yang lainnya. Lep. Nah, ini suhunya 30 derajat. Nah, karena terhalang matahari, jadi dia kebagian sinarnya itu jam 4 sorean ke sini. Nah, jadi belum sampai ke si pohon. Oke. Dan untuk tingkat kelembabannya dia ada di lembab ya. Sip. Jadi itulah teman-teman, selanjutnya kita ke penanganannya untuk menambahkan angka pH supaya jadi stabil. Nah, kita tambahi dengan kapur dolomit ini. Oke, jadi inilah sudah paham ya, saya anggap seperti ini alat tes pH, kelembapan dan lain-lainnya. Kita alungkan saja ke sini. Sudah sip. Yuk, sekarang kita bahas si penanganannya kapur dolomit. Nah, kita seret dulu ini si abasel, simpan saja sama teman-temannya di situ. Lep. Nah, jadi untuk menambahkan pH-nya kita tabur saja. Ini kalau metode saya biasanya seperti ini ya, kita tabur di sekitar tabur sampai rata. Nah, nanti baru kita siram. Tapi jangan sekarang lah, karena sekarang masih jam 3 sore, masih lumayan terik. Nanti saja sekitar jam setengah 6 atau jam 5 ya, kita siram merata sampai basah, lalu kita tiriskan atau keringkan. Nanti 3 hari ke depan baru kita colok lagi, tes lagi berapa tingkat pH-nya. Kalau dirasa masih
drop, ulangi lagi seperti ini. Nah, jadi jika sudah optimal, sip, berarti sudah optimal media tanam buat si anggur ini ya. Dia maunya di angka 5,5 ke atas sampai 7. Jangan juga terlalu basah karena basah maksudnya. Karena kalau kebanyakan kapur dolomit ketika dicolok, dites pH meternya menunjukkan angka 8, misalnya 8,5. Nah, itu berarti si media ini terlalu basah. Nah, ini tidak baik juga karena banyak sekali alkali nanti bisa menghambat penyerapan nutrisi si anggur untuk zinc dan besi. Ya. Oke, teman-teman. Sakitu untuk si kapur dolomit. Nah, oke teman-teman, jadi seperti itulah ya kira-kiranya kita tadi udah review alat tes dari pH media tanam kita, kemudian penanganannya seperti apa. Nah, jika terjadi drop ataupun terjadi kelebihan basah di media tanam kita, seperti itu. Tambahkan dengan kapur dolomit solusinya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video-video yang saya bagikan di channel Halaman Budiman. Di sini kita tempatnya belajar, sama-sama belajar juga bersama saya. Pantengin terus channel ini karena video-video lainnya akan segera menyusul, akan saya bagikan kepada teman-teman. Jadi jangan lupa sok burukeun segera dipencet tombol subscribe-nya, tombol like-nya dipencet juga, kemudian di komen anu alus, komenan anu bagus ya, kemudian share ke barudak ke teman-teman yang lainnya video ini supaya mereka juga dapat tercerahkan. Oke teman-teman, hatur nuhun, terima kasih, sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran.